Lah, apa nang tama ano na. Nih jelek selah mic no. Oke, welcome back to my channel Kakul Kela TV spesial. Kali ini entahlah ini mungkin podcast atau apalah. Setelah sekian lama tidak berjumpa dan kembali mengupdate video, ya kali ini saya coba kembali. Sekian bulan nggak ada video. Ya, oke lah. Pokoknya silakan simak obrolan ini dari awal sampai akhir nanti. Kita nggak tahu di sini, nggak ada bahan, nggak ada teks, nggak ada. Pokoknya inti pembahasannya kita nggak tahu nanti bakal kemana. Dan bisa dilihat view-nya ya kadarnya lah, karena belum ada studio dan perlengkapan yang memadai. Kita sudah ada dari Noblif, ini vokalisnya ada Dede dan ini kakak ya. Kan Dede. Ya ada jadi. Yang lu horor ini maksudnya. Cengken ya? Ada Ngurah di bagian suling bambu. Dari Noblif ya. Ada 2 personil Noblif di sini. Yang kemarin merayakan anniversary band mereka yang ke berapa? 12 tahun. 2014 kemudian 2015 berarti 7 ya? 7 tahun. 7 tahun. Woi. Di rumah masing-masing. Via online ya, daring. Oke, Noblif ya. Kita mungkin obrol sedikit tentang Noblif ya. Noblif ini gimana kabar nih Noblif? Yang mau jawab siapa? Jadi Murah. Kabar terkini? Ya, kabar kemarin, kabar sekarang. Karena kita tahu ya 7 tahun kalian udah aktif di dunia permusikan dalam jalur reggae ya. Nah, kalau dibilang reggae, gimana jawabnya? Lebih ke dangdut apa gimana? Kita lebih ke nggak jelas. Oh, nggak jelas. Ya. Kelihatan. Kelihatan. Soalnya selera musik kita beda-beda semuanya. Oh, beda-beda semua. Tapi kita coba menyatukan. Akhirnya tidak menyatu juga. Tidak menyatu juga. Iya. Nah, dari Noblif tuh ngikutin pasar nggak apa atau gimana sih? Pasar. Maksudnya kalian diundang nih di salah satu event. Kalian ngikutin suasana di sana, ngikutin tema eventnya atau emang Noblif musik Noblif itu sendiri? Setahu saya, soalnya saya nggak pernah tetek. aus saat manggung, sebenarnya kita menunjukkan kita Noblif. Ya. Kita Noblif, berarti Noblif ala kadarnya. Secara tidak langsung Noblif tuh punya apa ya? Iya. Punya rasanya sendiri ya. Ya tampil aja, ya. Los aja ya. Tapi dari Noblif kan punya karya sendiri juga ya? ada. Udah punya album atau gimana? Ya mungkin dari video ini ada bapak produser bisa merangkul kita. Siapa nih? Siapa? Oh, ada ya mungkin ada yang berminat kerjasama bareng Noblif, nanti bisa lah memproduseri mereka. Kayaknya nggak perlu manajer ya, produser aja sebenarnya. Produser. Ya. Tapi kita agak bandel sih orangnya. Susah diatur. Ya. Oh, ya. Tapi kalian sendiri mengatur mengatur hidupnya kalian bisa ya? Iya, Bisa ya? dibisakan. Dibisakan dan dibiasakan. Bukan dibiasakan. Noblif ya. Ya mungkin nanti bisa di checklist ya di akun sosmed dari Noblif, dan kalian juga bisa kenalan nanti di masing-masing personilnya. Ada Dede, ada Ngurah. Ada berapa personil sih sebenarnya? 5. Ada 5 ya. Badut, perkusi, Ya, Nova di bass, sama Gusudi di drum. Gusudi di drum. Nah, itu rata-rata semua udah nikah ya? Iya. Ya. Tinggal 2 personilnya yang belum. Tinggal 2. Iya. Siapa yang belum? Nova ya? Nova Sama gitarisnya. gitarisnya yang mana? Gitarisnya Noblif yang belum nikah. Yang mana? Yang namanya Ngurah tuh yang dikenalin tadi. Oh iya. Oh, ini orangnya. Oh ya. Oh, ini yang belum nikah. Iya. Oh. Gimana rasanya ditinggalkan nikah sama personil yang lain? Sudah kuduga bakal begini. Enggak lah. Kan nanya ya. Kalau
rasanya tinggal nikah biasa aja sih, karena nikah kan pilihan hidup mereka, juga kewajiban juga untuk nikah. Kok serius? Mulai serius, mulai serius. Mulai Mulai serius. Berarti rasanya paling ya susah ngatur jadwal bersama aja jadinya. Mulai curhat, mulai Iya, curhat. karena emang situasi orang menikah itu kan beda. Kita harus Menghargai, memaklumi dan menghargai. Iya. Walaupun mereka tidak pernah menghargai Baik, kita ya. kita, iya. Karena Oke. kan mereka juga punya dua tugas, menghargai istri sama anaknya. Iya. Terus kita teman sendiri tuh kapan dihargai gitu. Makanya jarang Nobelip dihargai ya. Iya, Pas manggung nggak dihargai. iya begitu kan. Apa? Apa terus sponsor? Apa lewat? Kuning. Wah, ini jacuzzi gagal nih. Oke, murah. Nah, untuk Nobelip sendiri udah punya berapa karya? Lagu apa namanya? Original, karya sendiri, original. originalnya. Original mungkin yang pertama ada Terdiam, Terdiam, yang kedua Feel Free, Feel Free, Feel Free, Feel Free, Feel Free, Nah kan, lewat kan. Feel Free, terus Feel Love, apa? Feel Love, Philop, ada Jeruji, Jeruji, ada Sampai. sampai 5. Sampai itu kayak settingan sapi itu. Oh, sapi. Sapi. Judulnya nggak tahu. Berarti ada 5 ya originalnya. Feel Down. Feel Down 6. Setelah itu Oh, banyak berarti ini. lupa Itu judul lagu. judul lagu. Lupa. Nggak, maksudnya lupa lagi. Oh, keren. Keren yang terakhir itu lupa tuh lagu. Sorry guys. Ini kita lagi dihadapkan sama situasi yang apa ya, yang tidak kita inginkan, tapi ya emang harus lewat aja udah. Ada ikan tuna lewat guys. Sorry. Oke, ini bisa dibilang kalau udah 7 lagu ya? 7. 7 tuh udah termasuk mini album kan ya? Udah bisa ke mini album ya? Ini udah kalian ini nggak? Udah masuk apa namanya? Di Platform. musik atau gimana? Cuma ada di SoundCloud sih. Kalau SoundCloud kan SoundCloud. pribadi sendiri. Mm-hmm. Ya, soalnya itu dah ya kita keterbatasan dana, Keterbatasan dana. keterbatasan tim, keterbatasan perjanjian. Oh iya. Berarti istilahnya untuk produksinya itu banyak hambatan ya? Banyak sekali. Walaupun Yang terpenting sih support. Kalau ada support pasti terrealisasi. pasti. Tapi dalam artian ini kan dari karya kalian ini itu sudah dalam bentuk recordingnya kan, udah ini kan? Nah, recording sendiri aja, aku sendiri. Sendiri. Cuma Feel Free aja yang lengkap satu di Oh, SoundCloud. satu aja. Itu dulu prosesnya di mana? Prosesnya di 33 Studio di Alit. Ini Basecamp ya? Ya, Di Basecamp. 30 ya. Nah, itu proses awalnya gimana? Pertama Jero di Alitnya bilang, "Yuk rekam yuk," gitu. Ya ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja. Ya istilahnya. Soalnya kita kan nggak lancar ngerti aja tentang gimana caranya untuk produksi di produksi di recordingnya. mana, bawa lagu ini nanti kemana. Kalau di zaman sekarang kayak masukin platform ke Joox, Spotify, apalagi iTunes, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu gimana caranya, siapa. Kita baru juga. Selain mungkin Dede aja yang sudah berkecimpung lama yang di lama musik. ya di musik ya. Sisanya Yang lain-lainnya belum. masih mengikuti aja berarti ya. Saya aja dulu sampai jadi gitaris Nobelip dulu main gitar aja diajarin dia. Oh, serius? Nah, diajarin Dede sama diajarin drummernya. Kemarin drummernya. Mas Udik tuh yang ngajarin Berarti saya. basic awal untuk main musik tuh nggak ada ini? Nggak ada basic main musik. Nggak sekolah atau di mana? Emang apa namanya? Otodidak ya apa? Alami aja gitu ya. Tapi kalau dia dibilang dari main gitarnya lemes ya. Lemas punya soalnya. Makanya lemas punya. Iya. Tipsnya punya, jangan lupa Oke. punya. Ya, no belief. Ya, itu mungkin sedikit kilas balik dari No Belief ya. Awal terbentuknya itu di tahun 2015. 15. Awalnya banget nih Dede yang bisa cerita. Di 2015 bulannya ingat nggak? Maret. Bulan Maret. Nah, ini Maret. Oh ya kemarin ya.
Pas tanggal tanggal 7. tanggal 7. Wih, 7 kan lucky number ya. 7 5 7 3 Itu tanggal 7 itu kayaknya 16. kita udah kumpul semua. Udah kumpul semua. Sebelumnya kan dia sama Badut berdua. Oh, Dede sama Badut. Awalnya tuh pertamanya gini betul. Heeh. Main di SMA 3 Denpasar berdua nih. Nggak punya nama. Heeh. Dan Badut udah bilang Nobel penghargaan gitu. Lagi senang-senangnya sama tumbuh-tumbuhan gitu. Heeh. Nah, dia kan praktisi tumbuhan juga. Oh iya. Beliau bidang ini ya. di bidang kaktus. Kalau mau beli tumbuhan silakan. Oh, iya. Pokoknya apa yang tumbuh tuh bisa langsung hubungi Ngurah ya nanti ya. Nah, akhirnya Badut Sebenarnya belum bisa. keceplosan Nobel penghargaan leaf daun. Lip. Leaf daun. Ya, peneduh gitu. Ya udah Nobel leaf gitu. Akhirnya Nobel. pakai nama Nobel leaf di tahun Nobel itu. Leaf. Berarti bacanya itu no belief. Nobel leaf. No belief. Soalnya kan dari dulu waktu sering dapat event sepanggung makanya kan aku sebutnya cuma no belief. Nobel leaf. Tapi ngaruh nggak sih kalau kita salah sebut atau gimana ya? Salah ngartiin arti band. Kadang-kadang kan ada yang bilang no belief, tidak percaya, diplesetin no belief, ada yang bilang Nobel leaf. Nobel Leaf. Jadinya penghargaannya tuh kurang. Harganya kurang. Berarti dalam artian sebenarnya itu nyebutinnya Nobel leaf, no belief. Nobel leaf, Nobel Leaf yang artinya penghargaan untuk pohonan, daun. oh, Dan kita juga harus dihargai. nah dihargai. Berarti bagaimana kita menghargai apa ya sesuatu ya. Nah dari sesuatu itu juga bisa menghargai kita. Gitu. Apa yang kita beri itu yang kita terima. Gitu. Ya, kalau Trihita Karana kan mungkin nyambung di dia. Beliau praktisi. Praktisi bagian ini ya. Bagian ke dewan-dewan. Oh, kirain bagian penjaskas bukan ya? Jasmani dan rohani. Oke. Nah, dari Nobel Leaf ya mungkin nih banyak yang ingin saya tanyakan tapi karena keterbatasan personil yang tapi ini kita kan nggak ada ini sebenarnya. Nggak ada perencanaan datang main. Mereka ya udah, ini juga kaget dia ngapain. Sebenarnya mau latihan berdua nih, tapi dia buat video nggak jadi latihan nih berdua nih kayak ini. Oh iya, ntar jadilah. Ini kan nggak lama ini. Nah, sepanjang perjalanan kalian nih di ayam 5 tahun ya? Benar 7 tahun ya. Berarti ini angka cantik nih ya. Tanggal 7 bulan 3 di tahun 2015. Sekarang udah 7 tahun. Oh, 7 tahun di tanggal 7. Ini seharusnya ada perayaan loh itu. Iya. Sebenarnya ya. Ya. Apa kalian lagi malas ngeluarin duit sebenarnya apa gimana nih untuk ngerayain perayaan? Karena perayaan kan bisa aja nggak ngeluarin duit kan? Bisa aja sih. Mungkin lewat duit teman atau apa gitu. Kembali lagi. Waktu. Hanya waktu yang bisa menjawab ya. Tapi emang kendala kalian emang dari sana, waktu ya. Waktu dan duit. Ya. Dari proses awal kalian ngeband ini udah terbentuknya. Waktu ya. Masalah awal itu. Yang paling kelihatan lah dari no belief. Sekarang sih kalau pengamatan saya pribadi, mohon maaf kita nggak ada settingan berdua. Yoi. Iya. Oke. Jadi sini saya nanya ya, saya nggak bikin mereka untuk bubar. Nggak, memang seperti biasa gitu. Oh iya. This is the man. Leadernya ya. I'm Phil Man and this Logic Man. Logic Man. Ya. Ya. Oke. Gimana? Untuk saat ini sih waktu kayak. Untuk saat ini Karena waktu untuk ketemu. ya. Berarti Berarti chemistry soalnya. Tuh. berarti yang dulu untuk masalah waktu aman-aman aja. Mana-mana. Aman-aman aja. Karena masih jomblo. Iya. Iya. Berarti ini pengaruh banget ya dalam sebuah band itu hadirnya sosok seorang perempuan ya di setiap personalnya ya. Personal dari personilnya ya. Nggak juga sih. Hah? Nggak Serius? juga sih. Oh, tapi banyak kan yang bikin band bubar, band gini kan perempuan kan. Ya istilah asmara lah gitu. Nggak juga sih itu. Tepatnya kan ya waktu aja sih. Waktu aja. Mungkin yang bubar-bubar tuh mungkin dia nggak bisa manage waktu. Gimana buat dia, gimana dua. Kita kan juga harus berpikir, wah ada job di sini dari seminggunya, dari berapa waktunya pasti kan udah hilang. Dari seminggu tuh pasti ada lah untuk waktu, walaupun sejam 2 jam lah gitu.
Tapi pernah nggak sih kalian ngalamin ini dulu ya, waktu yang ini yang lain-lainnya masih dalam perjalanan band kalian ya. Anggaplah setahun 2 tahun atau saya nggak tahu ya, mungkin kapan tuh. Pernah nggak sih kalian ngadirin satu perempuan tuh antara personil yang ini suka sama dia atau ada nggak? Pernah nggak sih? Nah, Konflik asmara kayak gitu pernah nggak sih? Serius? serius ada. Tapi ada nggak sih yang yang 2 orang atau 3 orang tuh suka sama 1 orang tuh? Nah, Cewek? Nggak. nah. Berarti dari personal itu kalian nggak saling suka ini? Sebenarnya kita Serius? Pantes Kita kan beli ngobrol lagi. dia. Mereka tuh cuma kamuflase aja nikah sama punya anak. untuk menjaga konsistensi itu ya kita menikah. Kita menikah. Tapi sebenarnya kita sangat dekat sekali berlima. Sangat dekat berlima ya. Saking dekatnya gitu Saking ya. Saking dekatnya jarang punya waktu. Rata-rata dari personilnya No Belief itu punya kumis gitu ya semuanya. Kumis lele ya? Iya. Ya, kumis lele. Ah, Semua ya? lele. Rata-rata semua ya. Badut, Iya. kumisan juga tebel gak kayaknya dia. Dia paling tipis kayak. Paling tipis. Iya, semua tipis. Bisa di tebal sih tapi nggak pernah pakai kumis kayaknya. oh iya, tapi ada ya. Ada bibit-bibitnya lah, pasir-pasirnya tuh ya. Kan kalau di Kuring kan kayak pasir itu, kayak pasir nempel. Nah, Nova kayaknya nggak punya kumis deh dia. Punya. Udah ada sekarang. Udah ada. Udah pakai Minyak kemiri. minyak kemiri kok minyak kebiri tuh. Kebiri beda. Iya. Oh iya. Berarti rata-rata di personil No Belief punya kumis ya. Walaupun nggak selebat kumis orang gitu. Ya. Habis minum. Iya. Walaupun nggak selebat kumis. Pak Bambang. Pak Bambang ya. Tapi dari No Belief sendiri pasti punya rencana ya, Pasti. pengen punya album kan. Pasti. Dan memang di No Belief tuh kita tuh pengennya gini gitu. Kita pengennya tuh orang bilang reggae kan. Tapi sebenarnya kita nggak reggae. Nah, ini dari musik sebenarnya. Reggae itu kan universal sebenarnya. Heeh. Kalau orang biasanya lihat reggae itu kan party, happy. Itu yang disalah kaprahkan menurutku di Indonesia ya. Di Indonesia. Karena sedikit-sedikit reggae itu wah party, happy, enjoy. Tapi sebenarnya di dalam reggae itu ada unsur-unsur memang ada folknya, Ada folknya. perjuangannya. Kalau kita lihat kan kayak lagu No Man No Cry kan sebenarnya lagu perjuangan. Lagu perjuangan. Lagu dari perjuangan. Ini ya dari Uncle Uncle Bob. ya. Nah, Uncle Bob Marley lah. Bob Marley ya. Lagu perjuangan gitu. Tapi kebanyakan orang lihatnya ini happy. Arahnya. No Man No Cry Bruno kan baru lagu No Man No Cry pelan cewek no that's not. Oh, bukan ke sana. Bukan ke sana. Berarti ini termasuk pengamat musik juga berarti ya? Oh. Bukan maksud ke sana. Cocok kerja di kolam renang bro. Makanya pilih tempatnya kan di sini. Enggak, dia kan soalnya berenang dia misalnya berenang di dunianya dia. Tapi kembali ke ini ya, ke karya No Belief. Tak satu rokoknya. Ini pakai ini. Nah, itu Ini loh. saya pengen rokok itu. Oh, itu ya. Dari No Belief sendiri untuk karya itu siapa nih yang lebih mendominan lah Saling mengisi untuk tepatnya. prosesnya? Kita nggak mau ngambil gini gitu. Contohnya ambil posisi yang ini ya istilahnya. siapa buat lirik? Saya buat lirik, buat lead. Nanti kembali dah ke personilnya. Dia buat melodi, Gosudiknya buat drum, Novanya buat bass, nanti perkusinya badut sendiri gitu aja lepas gitu. Oh, berarti untuk proses membuat karya atau lagu itu dibuat dulu berarti alat-alat musiknya ya? Enggak juga sih. Kan tadi Dede bilang Nova buat bassnya dulu. Nah, itu langsung nyari Sudi langsung buat nyari drum, studio buat kadang-kadang. drumnya. Langsung nyari di studio langsung. Nggak ada konsep ini harus gini. Enggak, tadi Dede bilang kan buat dulu. Nah, buat Nova liriknya aja. Buat bassnya. Aku buat liriknya, buat ritmenya. Gimana Kayak- cara buat kayak- lirik? kayak, Ada bahan-bahannya nggak, bumbu-bumbunya? eh, Nggak, kalau bikin kan biasa orang dengar tuh bikin tuh, oh ya bikin lagu ya atau gimana tuh. Ini kalau buat tuh kan kesannya kan orang tuh buat kue gitu. ya, ada saya Oh, ada ya? berpikir misalnya konsepnya apa? Kayak Feel Free. Feel Free itu kan mencontohkan manusia yang memang pribadi ya, karena Feel-nya. curahan. Nah, tepatnya
kita tuh nggak bisa merasakan kebebasan mutlak. So I feel free, freedom in my life. Kurasa bebas, lepas tanpa beban. Kalau nyari manusia bebas, semua bebas kan nggak bisa. Ada hukum, ada peraturan. Sekarang nyari bagannya misalnya feel free. Kebanyakan manusia kan, wih free, wih bebas, aku rasakan bebas. Nanti sampai rumah lagi. Tapi dalam artian nyatanya enggak. Enggak. Manusia tuh nggak akan bisa bebas semasa dia hidup di dunia ini. Jadi kalau dia mati, Ya baru bebas dari hutang ya, tanggung jawab ya apapun. Berarti dari dalam setiap karya kalian tuh untuk lirik itu emang bener-bener harus ini ya, matang. harus matang ya. Harus Berarti konsep. nggak asal-asalan gitu buat bikin liriknya itu. Ya. Berarti ini menandakan kalau kalian udah mengarah ke sana tuh berarti ini contoh-contoh orang yang udah dewasa berarti kan. Ya namanya orang dewasa itu kan bisa berpikir kan, bisa berpikir, bertindak dan mewujudkan gitu. Gitu aja. Berarti kalian udah termasuk dewasa berarti ya? Berarti dari terbentuknya No Belief ini Tahu. kalian udah dewasa berarti ya? Dewasa ayu, dewasa anten. Nggak, tapi dalam artian terbentuknya No Belief ini kalian istilahnya satu rumpun ya, dalam artian satu rumpun itu satu circle Itu circle di kampus lah. di kampus. Oh awal sejarahnya itu di kampus Beda jurusan. beda lintas angkatan. Oh angkatannya angkatan Dulu- Perserikatan Republik Indonesia. Bukan? Iya. Dulu saya yang ngospek Dede. Oh adik berarti ini ya adik. Tingkat tapi kita seumuran. Oh seumuran. Kok bisa? Aku lambat kuliah. Oh lambat kuliah. Maksudnya nggak lambat kuliah, kuliah yang lain lah dulu. Awalnya kuliah di pariwisata. Mau berangkat ke pesiar. Gak jadi. Nggak jadi gara-gara apa? Ya udahlah. Biaya. Ya. Jangan terus omongin biaya. Waktu itu masih jaya. Oh maksudnya ya. Ya. Toko ya. Bukan karena Toko ya. biaya lah. Itu dah Toko Jaya. Iya. Toko ya. Abadi Jaya. Jaya Motor. Akhirnya kuliah ketemu dia. Kebetulan saya jadi apa istilahnya band yang ngospek ya tukang ngospek. Tukang ospek. Nah, Tukang bully, tukang bully. Tapi kebetulan nggak ikut ngospek di depan semua mahasiswa Oh gitu. mahasiswa. Pas kebetulan lagi di kantin sendiri, Oh. dia entah kenapa dia harusnya lagi ospek malah kantin. Malah di kantin. Iya, Waktu itu sebenarnya kan nggak boleh kan? iya. I'm free man. Berusaha untuk melawan kebebasan itu, tapi nggak bisa ternyata. Pas itu saya baru-baru main gitar lah. Baru bisa kunci-kunci dasar, lagi suka nyari one punch, sampai sekarang sih masih suka. Dan dia nyelonong pinjam gitar, hanya lagi one punch. Terus kalian udah mulai ini pura-pura semisal mau gitar, misalnya dia salah. Sudah beli, ampura saya nggak bisa main gitar. Ya emang karakternya emang gitu dia. Nyebelin. Gitu dah. Akhirnya Kan dia memperlihatkan. main gitar, sambil nyanyi lagu apa, bento atau apa lupa dah tuh. Ya, saat udah mulai nih. Pura dan ngisi kan gitu dalam hati. Dalam hati. Tapi sekarang kan udah dikeluarin bangsa. Aja, pak, Nah itu Pak. nggak ngerti akhirnya langsung mobil itu mereka berdua aja dulu Badut sama Badut Dede. sama Dede. Saya orang yang ketiga, orang perusak rumah tangga. Perusak suasana ya. Ya, orang ketiga Orang ketiga. Oh ya orang ketiga kan emang gitu ya. Ini ngomongin film atau apa sih orang ketiga? Karena gini konsep itu. dulu mereka. Kalau saya nyari pemain jadi, nah nggak, aku berdua sama Badut kan berpikir kita kan dari nol nih. Iya. Kalau nyari orang jadi, Pertamina. kalau nyari orang jadi otomatis kan dia udah ada pondasi, udah ada pemikiran. Pertamina Jadinya- sekarang berarti bangunan. Jadinya bertempur dah. Takutnya kan kayak gitu bertempur lah. Ini pada saat awal tuh bertempur pasti kan Oh kayak kemarin si Binjai itu ya. susah lah. Sekarang dari Binjai bertempur ya. Tapi Binjai menang. Iya, iya. Nah, Hah? akhirnya saya sendiri terinspirasi. Oh, di mana-mana orang buat band tuh kan pasti udah bisa main gitar, main drum, main ini semua ada. udah bisa, basically-nya udah ada. Udah ada bekalnya. Kenapa kita nggak buat emang dari nol? Emang dari nol sekali. Kalau dia mau emang mau, pengen benar mau, ya pasti mau kan. Kayak perasaan, kayak hubungan. Asal ada niat kan pasti ada usaha dan
pasti terwujud lah istilahnya kan. Ya akhirnya beliau kan beli gitar dengan Drama, seharga itu drama. dengan seharga 25 juta. Oh, serius? Serius lah? Bohong. Nggak sampai. Berarti ini crazy rich sih berarti ya. 25 juta. Enggak, sebenarnya kan dari 25 juta tuh bisa produksi ya sebenarnya. Pinjam dikur. Pinjam kur, pengen beli gitar. Oh, bukan dari uang sendiri. Wah sendiri sih dia kan pinjam kan punya kita Oh jadinya. iya. Oke, surat tanah nggak dulu apa BPKB itu? Akhirnya gue sudi beli drum, Mm-hmm. beli drum apa namanya mereknya lupa tuh yang drum satu set. Akhirnya Nova beli bass sendiri. Soalnya saya masih minjem gitar di UKM Musik. Oh iya, kalau ada personil UKM Musik yang melihat video ini nantinya, terima kasih yang sebesar-besarnya telah meminjamkan gitar yang warna hijau itu, gitar apa tadi namanya? Dulu. Iya, kurang lebih saya pakainya 2 tahun. 2 tahun 3 tahun. Oh. Wih, tapi itu udah dapat di Samsat ya? Di Samsat, Iya, cuma diganti senarnya aja. ganti senar. Ya namanya kita minjem kan kalau udah bertahun-tahun itu pasti ya paling enggak kita ya apa kayak gitu. Enggak ganti warna catnya enggak ya, tetap gitu aja. Itu dulu yang minjemin siapa? Belum enggak tahu. Kamu ambil. Kalau ambil aja di kampus. Nah, waktu itu UKM itu kan agak sedikit terbengkalai. Kita sering Ya, nongkrongnya di kampus. kita sering nongkrong di sana. Daripada nggak kepake kan kita yang make. Tapi ingat merawatnya. juga. Ngerawatnya aja. Oh iya. Kalau bentuknya juga sih di kampus sih kayaknya lengkapnya dia. Di kampus kita jamming-jamming sering latihannya di kampus dulu. Karena biasa band yang nggak modal nggak ke studio bayar, ada yang cuk-cuk memelihara kan di kampus minum sambil Iya. latihan, itu sepuasnya. Gitu. Tapi ya kalian termasuk pemikir juga dulu. Istilahnya ketimbang latihan nanti juga di studio juga ya kalau memang dapat di lagunya kan konsepnya kebuang apa. sia-sia kan jadinya kan. Time is money soalnya kalau di studio. Kalian latihan 1 jam kan bayar. Nah, sekarang di sini juga kalian memanfaatkan yang ruang yang sudah ada, ketimbang juga diem kan, nggak ada yang make atau nggak ada yang mengoperasikan alat-alatnya, yang penting kita. Sama juga kayak motor kan kalau didiemin lama kan pasti rusak. Iya. Sama juga karena kalau band kalian kalau kalian diemin ya Iya. ya. Nah, saya orang yang paling sering ngajakin ketemu Iya. di grup. Heeh. Serius. Serius ya. Dan saya juga orang yang paling bacot soalnya sama dia tuh. Serius kalau sama dia tuh. Kadang nih mungkin feel-nya lagi apa gimana tuh. Beli tuh sibuk nggak? Aku main sana ya. Ayo. Rokok kan? Boleh. Ngobrol enggak gitu loh, ngerokok, hahe pulang. Loh, ini orang ini ngapain ke sini? Ngobrol kayak apa kayak bahas gitu. Tapi ya intinya kembali lagi ya bagaimana kita menjalin komunikasi sih. Menjalin hubungan ke orang, teman atau bahkan di sini kan terlebih ke personil kalian di band. Akhirnya bisa sampai ke 7 tahun ini. Bahkan sebenarnya yang saya lebih suka sebenarnya bukan pas di panggungnya tapi pas selesai Pas selesai di panggung ngobrol. ngobrol. Iya, itu hal yang paling istimewa sih. Ya istilah paling yang murah tunggu-tunggu tuh sebenarnya ya. Paling seneng ngobrol Momen-momennya sih. itu ya. Apalagi ngobrolan yang serius. Kan bahkan sekarang kita kumpul bukan ngobrolin musik, Heeh. ngobrolin hidup. Oh iya. Serius? Oh, iya. Heeh. Eh, Kembali ke pengalaman sendiri ya, modalnya di rumah aja. sendiri, pengalaman Dengan teman-teman pasca menikah atau gimana. Bisa terus ngobrol itu. tapi di situasi kemarin kan di pandemi itu, nah kita hitung 2 tahun aja ya. Pandemi 2 tahun. Kabar tersendiri dari Nobelit gimana nih? Kumpul-kumpul minum aja. Kumpulnya minum aja. Tapi sering ketemu berarti ya? Sering ketemu, lebih intens ketemu. Lebih intens ketemunya gitu. Tapi ketemu barengnya tuh enggak sih deh. Harinya komplit semua enggak. Oh yang komplitnya enggak lah. Jarang lah. Sempat tapi jarang. Ini Nah, nih, bertiga atau Didi, Badut ketemu Manova atau enggak Indira itu saya ada Gus Budi atau Istilahnya setiap momen ketemu tuh ada aja yang nggak bisa gitu istilahnya. itulah balik waktu itu. Karena ada hal yang harus diprioritaskan. Yoi. Sekarang Iya. Kembali hidup ke kan ini, itu harus dimaklumi dimaklumi. karena perut kan nggak bisa dikenyangin dari obrolan. Yoi. Pas.
Tapi banyak orang kok bisa menghasilkan dari dia ngobrol ya. Nanti kalau Ya kayak itu video lah. ini menghasilkan, jangan lupa dibagi untuk isi perut kita. Pastilah. Mungkin saya nggak mikir ke perut kalian ya. Saya mungkin sekian ntar ada untuk saya pengen nih baru satu lagu ya, tapi yang satu lagunya apa kayak gitu loh. Dijadiin ke inilah, kejadilah musiknya itu loh istilahnya. Karena kan dari sekian karya kalian ada beberapa yang belum dimasuk dapur rekaman gitu ya. Kalau saya sih lebih ke sana aja sih supportnya. Ya. Ya mungkin yang di kelas-kelas di bawah 1 juta lah mungkin bisa lah bantu. Kalau karya yang belum masuk dapur rekaman sih sebenarnya banyak ininya. Masih dalam perdiskusian kita. Perdiskusian. Enak diapain gitu sih sebenarnya banyak. Tapi gini ya. Menurut pribadi saya ya. Soalnya dulu lagu Apil Pria itu rekaman beberapa tempat deh. Gitu ya? Serius? Serius. Terus untuk Habis proses rekam, kurang rasa karena Kurang, kita terus konsepnya kurang. belum feel-nya. dapet. Ini berarti aku agak sedikit bingung sebenarnya tentang No Belief nih. No Belief. Arah musik kalian tuh kemana sih sebenarnya? Arah tuh kita ngomongin genre apa nih sekarang? Nah mungkin bisa ke genre atau apa. Karena kan dari setiap band ataupun musisi pasti dia punya warnanya sendiri. Nah, warna kita gini lah, warna-warni. Kami akan membuat warna baru di kancah musik ini. New lah istilahnya, Karena baru kita ya. juga gitu. Seperti dibilang di awal tadi, kita rata-rata semua sih suka musik, personil. Suka musik. Tapi suka musik yang beda-beda. Suka beda-beda. Ya, saya sukanya musik blues, Ada yang suka blues, ada yang Blues suka pop. pop. rock tuh suka, Heeh. reggae itu bahkan nggak terlalu suka kalau dibandingin Nggak musik yang terlalu. lain ya. Nggak terlalu. Lebih suka dengan musik slow blues tuh yang itu kan. Berarti kalian mungkin bisa digambarkan di sini tuh kalian memang benar-benar main feel-nya kalian ya. PR kita kan gimana feel kita pada saat main musik tuh bisa keluar semua. Bisa keluar. Berarti nggak hanya sekedar main musik dong kalian. Harus. Oh, iya. Idealis berarti ya? Hah? Idealis ya bisa dibilang Kalau ya. saya pribadi sih idealis, saya main musik bukan untuk menyenangkan penonton ya, bukan ya. Ya. Idealis juga. Yang penting Yang saya lain? senang dulu, kalau penonton mau suka atau enggak ya paling nggak dicari lagi kan. Nah, itu juga. Kembali ke sana aja ya. Karena kita nggak ikuti pasar. Berarti yang lain juga sama ya? Idealis gitu. Oh nggak tahu dia ya. Oh ya karena belum ditanya ya soalnya. Iya. Ya karena di sini kita nggak mau membangun persepsi mereka siapa atau gimana Ya. kan enakan kita langsung tanya ke ininya ya, ke narasumber yang langsung ya. No Belief. Wow, berarti ini Itu tadi saya ngomong menurut saya sendiri ya. menurut sendiri. Menurut dia Ya, nggak tahu ya itu kan rata-rata kita kan yang kita apa yang kita keluarkan ya emang itu dari pribadi sendiri. Kalau kita nggak kuat tentang apa yang kita rasakan ya bakal Runtuh. jadi ini runtuh ya. Runtuh yang lagi naik ya sekarang musiknya. Firsa Besari ya. Oke, No Belief. Berarti planning untuk kedepannya ada ya banyak ya. Pasti Untuk banyak. album ya. Album, klip video. juga. Dia pun sering bilang video enaknya gini, videonya kayak gini. Berarti untuk semua konsep dari karya, musik sampai ke ya hasil produksi kalian tuh emang itu harus dari kesepakatan semua berarti. Ya, Dan itu emang benar-benar ya ini No Belief gitu ya istilahnya. Idealis. Wow, keren. Jadi sekarang semua orangnya idealis sih. Idealis ya. Semua kayaknya Kayaknya idealis. ya, kayaknya. Idealis di bidang masing-masing lah ya. hai. Oke. Makanya kalau kita lagi ngobrol tuh seru. Ya karena itu emang mengeluarkan jati diri masing-masing. Ada warnanya. No palsu-palsu lah. No palsu palsu. dan mungkin orang-orang yang nggak sengaja atau sengaja nonton kita lagi ngobrol hangat dikira kita lagi berantem gitu. Nah, kan kebanyakan kayak gitu. Hmm. Contohnya kita paling sering tuh di awal tuh bahas uang. Uang. Wow. Karena kalau di BK aku ya gitu ya. Aku kan harus tahu apa itu uang. Dari mana dasarnya uang, kok bisa ada uang. Memang uang tuh bukan segalanya. Tapi sekarang kan semuanya butuh uang. Semuanya butuh uang. Itu berjalan kalau nggak salah konsepnya, topiknya tuh sekitaran 6 bulan, 7 bulan. Dan tuh aku memang benar-benar renovasi otak dengan beliau-beliau nih. Dengan Badut, Nurah, Nova, Ibu Sidik semua tuh. Dan yang paling keras aku kan memang diriku sendiri memang kalau bahas uang tuh aku benci uang. Benci uang.
why? Persepsi itu ya. Pribadi ya. Kenapa aku benci uang? Karena ada uang, orang itu kan bisa berubah kapan saja. Contohnya dari orang nggak ada, tidak berada, punya uang kan gampang. Uang bisa bikin war, uang bisa merubah seseorang. Dengan uang orang itu juga bisa dibikin mati misalnya. Oh, buat money gitu namanya. Dalam artian kan kontrolnya ya. Tetapi karena aku terlalu overload, nah Ngurah, nah, tak bosan-bosan lah dari dulu. Ngurah sama Badut terima kasih yang menjernihkan. Nah, boleh berpikir seperti itu, tapi konsepnya ada kok kebutuhan uang yang memang itu memang di zaman sekarang mau tidak mau kamu nggak bisa menolaknya. Contohnya harus bekerja untuk mendapatkan uang kan kayak gitu, berkarya untuk mendapatkan uang. Uang saat ini kan sebenarnya hanya alat tukar. Sebagai alat tukar. Kalau dulu kita punya garam bisa ditukar sama Barter. beras atau apa. Sekarang kan nggak bisa kayak gitu juga. Mungkin bisa, tapi nggak rela orang-orang itu karena harganya beda. Karena sekarang kan udah faktor kebiasaan sih Iya. sebenarnya. Kalau dulu nih baru pas nyepi ngobrol sama orang tua di rumah gimana hidup dulu. Dulu tuh garam tuh ditukar sama beras di daerah Tabanan karena di sana kan susah nyari garam. Ditukarnya Iya, tukarnya pakai beras. karena kan di sana areal Lumbung beras. pegunungan ya. Paling banter lah ada umbi-umbian sama beras gitu kan. Ya otomatis kan dari hulu ke hilir itu kan tahu sendiri kan kondisi alamnya seperti apa. Ya sementara juga orang di hilir juga kan pasti butuh garam kan, butuh umbi-umbian lah, pisang atau apapun yang lainnya itu. Sejak ada si uang ini semuanya punya nilai jadinya. Dipatok pakai uang gitu. Sampai nilai temen juga Iya ada. Ada. ada ya. Harga diri kan. Bisa pakai uang. Kan harga diri akhirnya bisa dibeli. Berapa dong? Makanya Berapa? saya paling malas kalau ngomongin masalah uang di grup band tanyain. Oh. Mbak itu apa istilahnya? Upah raga atau apa istilahnya? Upah lah bilang. Nah, upah bermain musik itu lah. Ada segini nih. Oh, budget Atur, lah, budgetnya berapa? Atur aja lah di sana. Kasih duit. berapa aja lah bebas gitu. Itu enggak. Itu ya berarti kalian Dan akhirnya aku sekarang yang paling ngatur uang. Akhirnya dia yang sekarang ngatur uangnya sembari itu. Akhirnya dia. ini real sebenarnya ya. Ini serius. Ini real ya, serius nih. Dari berkata. Kembali ke diri sendiri ya. Apa yang kita tidak suka dulu itu akan berbalik loh. Kita bisa suka. Karena itu memang proses hidup seseorang itu. Yang rubah itu sebenarnya bukan orang lain. Ya karena yang rubah itu adalah waktu sama diri kita sendiri. Itu aja. Kalau waktu nggak berjalan ya kita yang bakal tetap Start. itu aja gitu loh. Wow. Berarti ini kalau dalam kita bahas tentang uang tuh dalam banget ya, berperan banget berarti ya uang itu di perjalanan mobil itu sendiri. Tapi setiap kalian main tuh materi kayaknya nomor sekian deh. Mobil ya. Ya, aku dibilang Nomor 3 lah. Nomor 3 lah ya. Tapi sebenarnya dari Nobilip juga pengen punya karya ya. Gimana sih caranya biar karyanya ini, biar karya kita tuh tidak terlalu lari ke uang lah istilahnya ya. Makanya kan kadang-kadang ada yang nanya berapa beli. Nah, Dulu. ntar dulu ya. Ketika kalian ditanya itu, feel kalian gimana sih? Waktu kalau ada yang nanya gitu, ini bahkan beberapa gigs terakhir lewat saya tuh tanya, tak jawab, akunnya Dede langsung. saling oper ya. Iya. Main poli ya berarti ya, saling oper ya. Gitu semua. Iya, berarti kembali ke Dede. Nah, Dede sendiri ketika dengar itu feel-nya tuh awalnya tuh gimana sih? Agak ngerasa gimana gitu. Pasti. Tapi ya semenjak obrolan lama, jadinya tak konsepin. Contohnya kan ada 3 konsep. Konser, nikah, ulang tahun gitu modelnya. Kalau konser kan otomatis dia banyak nyari sponsor, banyak nyari gini, komersil lah. Dan dia mendatangkan seseorang tiketing. Ya kita sepakatin akhirnya segini. Gitu. Boleh beli nggak bisa kurang nggak? Ya nggak apa. Nggak apa-apa. Karena apa?
Ini dah, ya mungkin nanti ada pemain musik yang ngejudge, ini dah yang kayak gini nih menurunkan harga musisi. Benar. Tetapi sekarang kan saya percaya dengan adanya power ya. konseptualnya. Seikhlasnya dia memberikan ataupun dengan power dia memberikan tanpa beban. Otomatis dia akan merasakan biarpun main kita jelek di atas panggung, boleh gagah. Ada prize, ada Nobel, ada penghargaan tersendiri, itu udah Nobel. Nobel. Penghargaannya ya. Dia percaya berarti ya. Susah tuh, nggak bisa kita hargai itu. Nah, ini dia paling sering bilang konsep kepercayaan. Susah. Kepercayaan ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa apa yang Terhadap apapun. terhadap apapun ya. Nah, kalau di yang kedua kan kayak pernikahan. Dia udah keluar banyak uang untuk weddingnya, foto lah, dekorasi apapun. Bisa dibilang ke harga temen lah ya. Ya otomatis tak hitungin juga uang rokok. Akhirnya realistis saja berpikir uang rokok. Rokok paling mahal apa? Marlboro. Sorry. Ya nggak apa-apa disebutnya nggak apa-apa. Nah. Waktu itu disponsorkan sih. Bahan bakar motor berapa gitu modelnya. Setelah itu makan kita. Kota. Tak hitung juga ya untuk yang berkeluarga, karena udah berkeluarga sekarang kan udah buat popok, susu. Ya segini per kepala. Per kepala. Oh, per orangnya. Hitungannya per orangnya bukan langsung berapa. Karena kita nggak ada manajemen. Oh, nggak ada manajemen. Jadi ya bisa ngatur-ngatur sendiri aja. Nah, kembali untuk ke price kalian ya untuk Nebilik. Harga tertinggi yang pernah kalian terima. Ini kita nggak ngomong masalah ini ya, idealis kalian atau gimana ya. Harga ya. Yang paling tertinggi yang pernah kalian masuk ke dompet pribadi kalian. Dari band Nobilik ke sini. Waktu di Nusa Penida berapa? 2,5. 3,5. Di luar akomodasi. Kita ngomongin berapa jumlahnya ya? 3,5 ya? 3,5 juta ya? 3,5 juta. Sorry ya, kita nggak ngomongin harga ya tadi ya. 3,5 juta. 3,5 juta ya. Oke. Tapi di luar gini. Kita akomodasi dikasih, motor, Oh, itu personil servis. dikasih. Itu kan kembali ke servisnya. Istilahnya kan Enak lah. ini banyak yang harus paham juga ya. 5 juta ya? 5 juta. 5 juta, ingat 5 juta. Lo tadi katanya 3,5. Dihitung karena dikasih transportasi, hotel, bla 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 bla. Oh, itu bla. servisnya. Servis kan udah. Minum nggak habis-habis minumnya. Oh, itu request terus berarti ya. Terus, Mas. Pokoknya minum tuh nggak habis-habis. Penginapan minumannya. Oh, itu minuman aja. Minum makan. Minuman, makan. Minum, makan. Cewek enggak? Ceweknya disuruh ngintip aja langsung dihitungin Oh, apa. gitu. Berarti kalian enggak main cewek nih. Kan kita main Tadi cowok. Kan gay. Iya, aduh, lupa. Sorry guys. Oke. Udah ngomong. Mani follower. Gila jangan. Ya nggak apa-apa ya, namanya orang Oke lah. ngomong ngalur ngidul ya. Yang penting istilahnya ini pembicaraan kita berisi sebenarnya ya, berisi ya. Menurut mereka sih yang nonton atau mungkin ya terserah lah mereka mau nilai seperti apa. Berarti harga tertinggi tuh yang kalian dapat pun 5 ya, masuk kantong tuh 5 ya. 5. Tapi dari kalian sendiri sepadan nggak sih untuk perform kalian dapat price segitu? Kalau dibilang sepadan karena dia menghargai. Mau berani bayar sepadan. Tapi kalau pribadi pada saat main serius main 5 juta ada banget mainnya. ada rasa nggak percaya Pasti. gitu ya. Sampai 1 jam. Tapi yang kalian rasakan puas lah ya, Ya. puas lah istilahnya. Dan itu akhirnya uang tuh merubah Pola sikap kita dan pola pikirnya karena oke lah akhirnya hilang dah. Ya karena uang. Karena uang, apapun kontrolnya adalah uang. Dari Aku nggak bilang apapun kontrolnya. Contohnya kan band-band juga kan. Ya mohon maaf. Ada yang band dari bawah, misalnya punya uang dia banyak, banyak produser bagi dia, pasti jadi. karena uang. Karena uang. Orang miskin juga karena utang. Utang juga karena uang. Uang. Gampang aja deh. Jangan ya, kamu punya sawah. Di balik kameranya nih sawah saya ya. Serius? Punya sawah, ya di sana itu yang di atas. Ya tinggal nanam gini, apa gini, kita kembali ke alam, gini.
Bisa, Bisa. bisa. Tapi untuk menjalaninya 50-50. 50-50 ya. Karena di sini kan pasti pemikiran kita kembali ke hasil ya. Hasil akhirnya itu lah, endingnya lah. Karena apapun jalan hidupnya kita, kalau emang kita nggak mau mengikuti proses, ya pasti kita pasti berpikirnya pasti ke terakhirnya itu loh. Ah, berhasil nggak ya? Jadi ragu jadi 50-50 lah. Kok kayaknya pembahasannya ini serius. Tadi Ya, karena itu inilah resikonya karena kita ada dua medan magnet yang sangat bergetar. Beliau itu berada di tengah, Obrolannya pasti serius. pasti merasakan tekanan yang sangat kuat. tapi aku nggak kebayang kalau mereka kumpul semua tuh akan kayak gini. Emang kayak gini ya? Kalau Always. ngobrol sama kalian. Always, Itu semua Nova, always, Busudi. always, Serius? Always. Badut juga gitu. always. Sekarang udah speak semuanya. Dulu kan Nova tuh nggak terlalu. Pendiam ya orangnya. Dari wajah tuh kelihatan kok karakternya dia pendiam. Diam-diam ngabisin kopi gitu ya, rokok. Ah, iya. Diam-diam meju. Diam-diam pulang gitu. Dulu kan yang terakhir saya, Dede, Hmm. Badut, oleh yang ngobrol panas tuh lah. Hmm. Gue sedih biasanya bagian-bagian intermezzonya. Kalau dirasa terlalu tegang, beliau ngelawak lah. Beliau memukul kita masing-masing, cepet lah itu dicium. Iya, berarti warnanya kalian tuh udah ada ya, lengkap lah istilahnya di Nobilik dia. Ada yang Backgroundnya dewa. juga semua beda-beda. Iya, tapi ada yang dewasanya, ada istilahnya bagian penengahnya, ada yang bagian kerohaniannya kan, ada yang bagian ini yang bawa materi ataupun ada permasalahan nih yang harus kita bahas atau apapun. Tapi dari setiap ngumpul kalian tuh, dari setiap kalian ngomong, anggaplah itu ngobrolin selatan, utara, timur, mana tuh, misalnya ngalur ngidul tuh, ada nggak pernah jadi satu karya dari hasil kalian? Dia yang karena lirik-liriknya dia tuh Tambah lagi satu. Tadi juga lagu, satu lagu Berapi namanya. Berapi. Berapi itu udah Ceritanya gimana tuh? tentang motor sih. Nah, Awal inilah. pembahasan kalian nih, ngobrol-ngobrolnya dulu nih. Kan kita kirun ngidur motor, kita senang touring, senang kemana, Sampai camping kan. camping apapun tuh tempatnya. Jadi lagu Berapi. bentar lagi nih apa nih? Lagi nih deh. Na 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 na. Lagunya nih. Lagu yang kau buat akustik. Ku sudah biasa, ku sudah merasa damaian. Itu sebenarnya Banyak, 8. inspirasi. 9. Udah 9. Inspirasi lirik-lirik yang dia buat nggak jauh-jauh dari Hasil ngumpul gitu, iya. ngobrol-ngobrol. Karena kita ngumpul pasti bahas hidup pasti. Bahas banget. Pasti bahas hidup. Karena hidup itu selalu menarik menurut saya. Menarik. Ya Selalu, pasti. selalu menarik. Ke depan kita nggak tahu kita bakal apa yang akan terjadi. Yoi, masih misteri ya. Makanya gara-gara misterinya kita kepo sendiri jadinya. Jadi po ya. Kini kayak nenek Jadi sebenarnya menebak-nebak gitu apa di mana. Wow. mulailah adu argumen, Adu-argumen. soal nebak-nebak ke depannya bakal gimana bareng teman-teman gitu. Jadi karya. Mulai buka buku, psikologi, Aduh, buka buku siap. Menawar Dharma Sastra, Untuk ngobrol. Begawat kita, gitu. Semua kita buka. Biar kita punya materi untuk ngobrol. Rigveda, Ayurveda. Nah, dari Segitiga bermuda. kalian berdua nih, ada nggak sih yang bisa mungkin asal nebak nih istilahnya, asal nebak ya, dari salah satu kalian nih, kalian ada yang nggak bisa nebak diri kalian nanti kedepannya jadi apa? Di luar konteks musik ya, dari seorang musisi ya, Mungkin kita semua akan menjadi mangku. semua. Itu adalah kata-kata yang beliau keluarkan sejak Nobilik terbentuk. Iya. Tahun 2015. Iya, Serius. serius. Berarti ini kita nggak tahu ya kedepannya, ini buat teman-teman yang nonton mungkin ya. Nanti bisa kalian cek itu ada siapa aja di No Belief. Dan dari awal terbentuknya katanya. Dan mulailah cari-cari background keluarga, curhat-curhat. Karena memang semuanya keturunan angku. Kurang mangku. Iya. Dari semua personil. Iya, Serius. serius. Tapi menurut kalian pribadi masing-masing ini terima nggak sih?
lu yang Kalau seandainya itu kalau udah memang ditakdirkan begitu ya harus terima dan menjalani. dan menjalani. Tapi dari kalian pasti udah menyiapkan fondasi sendiri kan berarti ya. Kalau saya sendiri sih nggak mempersiapkan itu. Nggak mempersiapkan. Nggak. Nggak ada. Ini kebetulan aja kerjanya juga nggak jauh-jauh Ya. dari Bapak orang kerja apa? netizen ngakak nanti nih. Minta rokok dulu dong. Bapak orang kerja apa? Oh yang murah kerja apa nih? Tapi kan. Kebetulan Profesi? jadi guru Guru SD ya? SD. Oh iya. Nah, kan Ini dia tahu juga perpanjangan. anak saya loh. Guru SD bagian apa nih? Nah, lebih diperjelas lagi. Bagian apa? Guru agama. Guru agama. Iya, Wadidaw. Pantesan. guru agama. Guru agama. Main lu. Oh berarti besok boleh ya? Ada arahan-arahan sedikit ya kalau ada anak saya punya PR nggak bisa jawab. Ya kalau nggak nanti kan saya lesin anak saya ke murah sendiri. Nah kalau Dede sendiri profesi Wirausaha, wirausaha. Wirausahanya mandiri atau di baking? mandiri sama istri. Oh baking powder bukan ya? Atau Buat baking apa? kue, Buat kue. buat seromotan, makanan-makanan, Kuliner lah, kuliner. Kuliner ya. kuliner, Tapi rapat di desa, Pias Negara jalan ya, saya jalan semuanya. Tungkare jalan, Semuanya. kembang kempis lah. Kembang kempis. Nih by the way kita ngobrol di sini. Ya, memang ini anggota tamu. keluarganya Tuan Krebs banyak ya di sini ya. Jangan SpongeBob nonton nih di belakang di ini. Nah tapi konsepnya gitu. Wah. Nah, gara-gara ngomongin uang nih Tuan Krebs. Tapi percaya nggak? Yo, Kalau ngobrol-ngobrol datang-datangan gini ini kalau orang-orang luar tuh bilang kan ada tuyul, serius. ada tuyul. Kalau ya. kalau konsepnya kayak di Bali memedi mungkin. Memedi. Mungkin teman-teman di sini yang kita lagi live yang tidak kelihatan. Bisa lihat sosok di belakang saya. Di belakang beli. Ini sebenarnya kita bukan bertiga di sini ya. Ada banyak penonton bayaran yang udah datang di sini. Terima kasih udah datang. Tiba-tiba sekan selam di video. Dantuk tanggal loh di sini. Lah, ini masih jam berapa nih? Masih jam mau menuju jam 2 loh. Udah. Per malam mimpi nggak enak lagi, nggak jelas lagi. Aku kerja loh. Oke, no believe. Captionnya gara-gara video ini. Tuan Krebs dan sebangsanya ya. Enggak serius, ini lebih banyak loh ini. Banyak. Banyak ya. Semut. Kok bahas gini? Oh iya, manis. Ular. Oh, aku jijik ya. No believe. Tadi untuk personal kan udah ya. Untuk bandnya masih banyak PR. Bisa terbilang di sini ada banyak PR ya dari No Believe sendiri. Mungkin ini bisa ringkasnya No Believe membutuhkan banyak dukungan. Entah itu dari materi ataupun dari apa ya, dari produksi mereka. Salah satu kejujuran mereka adalah mereka pengen punya album. Dan itu pengen wujudin itu ke dalam wujud apa sih, album fisik ya? Album fisik mereka harus punya, dan itu mereka ingin wujudkan karena emang keterbatasan. Dan kita ingin mewujudkan bahwa dan menunjukkan bahwa kita beda. Tuh. Ya, No Believe itu beda, entah itu dari musik, karya dan yang lainnya. Tapi dari tadi mungkin kalian udah nonton ini, pasti ya paling nggak kan sedikit terarah lah No Believe itu bagaimana dan kenapa bisa No Believe musiknya gini dan itu ya. Tapi yang namanya karya, kalau kita nggak dengerin, kalau kita nggak cerna ya kita nggak bakal tahu ya. Seperti Ya. itu ya. Mungkin yang lebih penegasannya dari No Believe itu adalah yuk kenalan dulu sama No Believe, kenalan dulu sama karyanya, kita dengerin liriknya seperti apa dan bagaimana. Mungkin di sini kalau kita ngomong masalah musik, kadang kita nggak bisa jawab. Kan selera masing-masing. Serius, dari musik alirannya apa tuh? Ini lirik-liriknya ngarah kemana tuh? Kadang kita nggak bisa jelaskan, tapi di sana kita kalau udah denger tuh ngerti, paham. Tapi untuk ngelarin ke kata-kata itu gimana ya bahasanya ya? Itu yang susah ya sebenarnya. Berarti basically karena uang kita susah, tapi lebih susahnya lagi kalau orang pengen berkarya nggak ada uang. Ini susah lagi. Berarti gampang sebenarnya support No Believe. Gampang. Kalian punya event undang aja. Mungkin karena old school ya aku ya. Kayak Old old school. school. Woi, Konsep old school. konsepku dulu old school. Kalau dulu kan main musik pasti terkenal kan. Tapi sekarang kan udah nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Dulu
panggung, dapat 10 panggung, 15 panggung, mereka udah tahu ini Nobelis. Mereka udah punya masa. Tapi kalau sekarang seberapapun banyaknya main, ya memang harus mana karyamu. Mana karyamu, mana hasil dari kerjaanmu. Harus jawab apa nih? Kan harus kayak gitu kan. Ya. Mana hasilnya? Kalau main terus dulu terkenal, akhirnya tua, menikah, ya setengkara nggak sakit, tak aktivitas. Kalau orang-orang dulu pasti masih diingat di otaknya, oh nih dulu nih orang nih gini main gini. Kalau sekarang, dia ya. kalau sekarang kan main ya terus. Dalam kehidupan ya orang katanya bilang 5 tahun aja berlalu lewat, orang-orang tuh pasti lupa nih band apa, karena kan terus ada yang nikah, ada yang buat anaknya tumbuh kembang. Sudah mulai gangguan dari doang. Sudah mulai ada. Yang nonton tolong agak tenang sedikit. Ya. Kalau mau pogo silakan. Masa kita terus orang tuanya bilang ini band ini terus dicangkoki. Setiap manusia kan ada kebebasan lah juga lah. Kembali ke kebebasan. Dia mau mendengar apa. Kalau kita nggak bisa mengabadikan karya itu juga kan otomatis kita akan punah, hilang. Akhirnya nggak ada yang dengar. Cuma jadi cerita. Cerita ya. Buat cerita di rumah, cerita di keluarga, akhirnya dead. Nggak ada karya, ya udah hilang lah akhirnya. Berarti basically karya. Pokoknya aku percaya begitu. Nobelis itu harus jadi yang beda. Jadi yang pertama. Dan yang beda. Di Indonesia ya. Nah, biarpun bisa ke kancah luar kan kita nggak tahu. Ada konsepnya. Ternyata konsep biarpun di luar udah ada mungkin konsep yang kayak gini. Tapi di Indonesia kan belum. Bayangkan orang yang menonton gesekan reggae, chat, tapi main drum pop, tik, main melodi blues, bass, dum, ya terserahnya Nova, Jimbe, terserahnya Badut. Jadinya, ini beda istilahnya. By the way, kalau kita ngobrol sama sosok-sosok ini emang nggak cukup dengan logika ya untuk menalar. Harus seimbang. Jadi emang harus ya, kalau kalian kenal mereka ya kalian akan paham isi dari pembahasan kita ataupun apa yang mereka bicarakan. Tapi di sini kembali lagi ya, tak kenal maka tak sayang. Basicnya ke sana aja sih. Karena setiap orang punya pembawaannya sendiri, punya pikirannya sendiri, warnanya sendiri, dan ya itulah Nobelis. Sedikit tidak ini membuka mata kalian, membuka kuping kalian untuk bisa mendengarkan karya-karya dari Nobelis. Walaupun tapi itu semua udah direkod ya dari ini kalian. Rekod kasar aja, luar api. Tapi itu bisa didengerin lewat ini. SoundCloud aja channel sih. Kalian di mana? Dari SoundCloud ya? SoundCloud apa nih SoundCloudnya? Alamatnya? SoundCloud pribadi tapi. SoundCloud pribadi. Surya Rizwanda. Oke, nanti mungkin bisa langsung cek di akun sosmed dari Dede ya, ada Surya Rizwanda. Nanti info lengkap bisa langsung di sana, boleh DM dia juga. Mungkin pengen nanya cara perawatan rambut biar cepat panjang, bisa di sana. Karena jujur mereka nih geng gondrong sebenarnya ya. Ya, geng gondrong ya. Gampang banget manjangin rambut, susah. Aku nih paling susah manjangin rambut. Ada aja halangan. Panjang dikit disuruh potong ya. Aduh, oke. Ada lagi nggak yang pengen disampaikan nih dari Nobelis, Murah sama Dede? Yang belum kesampaian. Istilahnya di sini kan dari sekian orang dan dari Murah dan Dede sendiri. Kebetulan personil kita juga nggak ada, pengennya ngobrol
ngomong ke personil sih biar lebih jelas, biar semua tahu. Ya tapi nanti kan Aku ini sendiri ya, bisa mudah-mudahan di-share ke grup mereka ya, mudah-mudahan mereka nonton gitu kan. Mereka harus aku nonton. sendiri nggak pengen hanya sebatas ngeband, habis ngeband pulang atau apa, hanya bahas musik. Kita Itu aja. keluarga. Iya. Oke. Karena harta yang paling berharga adalah Keluarga. nah dari keluarga juga ada surat tanah, ya, surat rumah kan itu. Ya. Mudah-mudahan Nobilip nanti dibayar pakai sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Karena itu lebih menjanjikan ya. Bisa diputer terus ya. Oke, itu mungkin dari Ngurah sendiri ya. Kan siapa tahu nanti Nobelnya main jadi pembawa apa namanya? Yang cerenak kampus apa dah. Jadi moderator enak apa namanya? Di kontraktor. di seminar jadi pembicara. Oh, jadi pembicara. Kan itu model kan narasumber ya. jadi narasumber, itu baru main. Kan nggak ada yang kayak gitu. Kita jadi narasumber bahas apa? Bisa. Bukan bedah lirik ya. Bedah lirik. Bahas apa? Pokoknya dengan kompeten, dengan apa intelektual. Setelah itu baru kita main. Dihibur dengan musik dan itu karya dari Nobilip itu sendiri ya. Ya, Mungkin kalau- bisa dibilang konser tunggal tapi dalam bentuk seminar ya. Kan karena gini konsep itu. Orang kan kebanyakan konser tuh konser. Dan si pendengar dia yang ngilur, ngadul semua. Kebanyakan seperti itu. Nah, dari sanalah ada inspirasi. Orang-orang sekarang kan kepo, karena googling, wah apa sih. Lebih baik ya kita menjadi Google tersendiri, jadinya juga buat lagu gini, ya gini, kita harus begini. Biar perlu nanti kalau dengerin lagu Nobilip harus mabuk, harus agak-agak sedikit ngantuk. Ada ritual-ritualnya. Harus makan dulu. Jangan kondisi lapar. Yang kondisi lapar. Karena takut nanti kalau nggak paham marah. Tersinggung kan? Iya. Oke. Karena kita nggak kasih garansi ke penonton saat dengerin musik kita mereka bakal baik-baik saja setelah mendengar. Kan kita gini berpikir itu. Mungkin bisa langsung masuk ke ini ya berarti ya ke Mungkin saja. Kan bahaya, kadang-kadang lagu tuh bisa membuat seseorang salah jalan. Bukan salah jalur ya, salah jalan maksudnya. berhalu juga. Kan? Berhalu juga. Ya itu sebenarnya harus penegasan bahwa how to your listen song Nobilip. Kalau udah bahasanya ke sana berat nih. Haus. Oke. Haus enggak? Oke, dari Dede sendiri. Tadi kan Ngurah udah nih. Mungkin tadi maksud dari Ngurah adalah kembali ke personal sebenarnya ya. Lebih ya gimana ya, lebih meluangkan banyak waktu dan ketika sudah kumpul itu ke pembahasan aja ya. Pembahasan itu ya. Tujuannya itu ya. Tadi. Susah jelasinnya. Iya, enggak hanya sekedar ngobrol-ngobrol tentang ini itu ya, lebih ke musik juga. Ya. Semuanya sih harusnya, tapi kita sekarang butuh chemistry aja sebenarnya. Chemistry. Untuk satu, karena jarang bisa kumpul bareng lagi. Dulu kan sering kumpul bareng. Penting chemistry soalnya. Chemistry. Berarti itu yang dibutuhkan dari Ngurah sendiri. Ini pesan buat personil ya, personil dari Nobilip. Ngumpul bisa membangun chemistry gitu ya. Kalau Dede sendiri? Pesan buat Nobilip. berubah tuh normal ya. Normal. Tetapin aja. Tetap seperti ini dari awal sampai Kan berubah tuh normal. Ya berubah aja. Yang penting ya kita tetap gini aja. tetap gini. Oh berarti segini-segini? Nah, bukan maksud segini-segini. Ya kayak gini aja lah ya. Ngalir aja. Kayak air sungai ini. Ngalir aja. By the way, ada PR nggak dari Nobilip sendiri? PR apa nih? Ya entahlah dari produksi kalian, entah karya atau apa, mungkin ada yang sesuatu yang baru mungkin nanti. Kadang-kadang lagu baru tuh kita langsung bawain di atas panggung gitu. Serius. Contohnya lagu Terdiam kan. Nah, kita buka ini ya. Ku terdiam melihat kau duduk terdiam. Akhirnya aku tahu kamu lagi tinggi kan gitu. Ya ngalir ya bawain kuncinya gini. Main gimana? Main aja. Terus latihannya itu gimana tuh? Langsung di atas panggung.
Nggak setiap ada karya baru tuh kalian kumpul dulu nggak sih, nyari dulu, ngulik dulu atau Jarang. jarang? Kadang dikasih surprise nah dia soalnya. Langsung di atas panggung gitu. Coba yuk main drum yang ini. Coba bahas ini. Main di sini. Wah, Lady. Berarti ini udah filosofinya Komeng berarti kalian ya? Spontan. Asik. Asik tapi PR ya. Nah, itu kemudian dari karya tuh lirik udah ada. Nah, Arrangernya udah ada. nah itulah tuh. Dong Belip ini kita saka. Kalau dibilang pintar-pintar, kalau dibilang bodoh-bodoh, apalagi dengan kata-kata abang, arranger apa tuh? Sudah musiknya. Musiknya belum ada. Belum ada. Langsung lah nyari. Di atas panggung, Nah. eksekusinya langsung Nah, spontan. nah. Gitu. Makanya kadang-kadang kita main. Makanya kadang-kadang mainnya tuh kan, Nggak pernah sama kita di panggung. Setiap lagu musiknya. Musiknya. kecuali yang sudah terekod. Kecuali yang udah terekod. Kalau direkod tuh harus gimana Harus hasil sama- recordingnya, live-nya juga harus seperti itu. Tapi kalau ada tiba-tiba surprise lagu baru, Motherfucker. Kayak apa itu nih? tapi itu dasar-dasarnya dapat lah C, D kayak gitu Iya, kuncinya. itu tetap harus. Itu kan harus tetap udah ada. Tapi lebih ke improv ya berarti Ya. ya. Improv sama kalian main feeling sendiri berarti ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya udah berhenti nih, Bos Yudi masih merem gitu. Masih asik. Oh, oke. Masih asik. Oke, lanjutkan. Ikut. Tiba-tiba dia, oke, lanjutkan lagi. Karena terlalu banyak, tambah vokal lagi. Berarti emang benar-benar feel ya. Tapi satu kesatuan dari kalian semua. Nanti terlalu lebay jadinya kita bicara di depan kamera. Ya mau nggak mau kan harus kalian sampein juga kan. Karena ya ini emang, ya ini warnanya No Belief. Ini style It's No kalian. Iya kan? Wah kalau di bandku ini nggak bisa kayak gitu. Karena gitu tuh, kadang-kadang kan kita berpikir, what, jadi beban, hancur akhirnya, wah gini. Oh. Ngapain kita bermain musik dengan beban gitu. Oh karena musik itu kan memang harus. Udah dibilang dari awal, aku main musik bukan untuk nyenangin penonton karena Kalian dulu, dari kalian sendiri dulu kita berarti happy ya. dulu mainnya. Terserah penonton. Mungkin nanti ada hater, bohong nih, nanti aja dia akan gini, tertata gini. Bener, nanti tertata. Tapi nanti kan kita tetap, udah deh. Nah, bang. Wah tetap live must go on aja berarti itu ya, jalan ada lagu. Dan ada dari body. pertama main, kita emang ini udah punya perjanjian ya. Ada Dimanapun main, setelah main dimanapun, kita nggak akan bahas di atas panggung lagi, nggak akan. di backstage penampilan setelah kita. di backstage setelah perform tuh kalian Nggak akan bahas mana salah mana. Kan banyakan gini, wah ini gini, Oh, tadi kamu oh, salah ini gini, wah kuang kini. No. berarti itu jadi PR sendiri aja berarti PR Jadi PR sendiri dan lagi satu karena kita seorang yang agamais. oh ya agama. Kita harus percaya apapun yang terjadi hanya kuasa beliau. Soalnya kita Restunya, juga restunya perjanjian juga. Kamu main bass aja. Aku main gitar udah Google lah, jangan diganggu. Terserah. aku Semua udah main- punya porsi masing-masing ya. Main kayak gimana gitu. Nanti kalau Mungkin ada next. salah sendiri paling baper sendiri aja di Ngapur sendiri. setelah main. Masa pelih marah sendiri harus ikini. Tapi dari masing-masing kalian Nggak tidak bahas. tidak ini Nggak bahas. tidak memberatkan mereka dalam artian ya ketika mereka salah ya biarin aja, yang salah kan pribadinya dia, caranya dia main atau gimana, nanti yang ngerubah juga yang Dia juga. nah Kan karenanya konsepnya kalau yang rubah dirinya sendiri. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada orang yang, nah kadang-kadang kan hater bisa bilang, kasih tahu nak dia, ini kan mau dia jengah dia, mau dia berubah. Ya kalau yang mau disuruh berubah tuh mau berubah, dikasih ternyata enggak, kan pakai cabai nggak tuh? percuma kan gitu. Makanya ya it is you, Oh kembali ke diri sendiri gitu. it is you. Sama juga kalau kita ngomong tentang berubah, yang katanya berubah lebih baik, itu baik itu untuk siapa? Baik untuk kemana? Nah itu dia kan, mungkin baik untuk orang lain tapi nggak baik buat Baik dari untuk kita kita. kan beban juga kan. Nah, baik buat netizen A, tapi menurut netizen B, Cinelung tetap kita loh gitu model. Kan ada gitu, makanya lebih baik kita jadi diri kita sendiri. Diri kita sendiri Iya.
orang lain ya terserah. Berubah itu normal, Berubah itu normal. karena wajar ya, perubahan itu pasti ada. Pasti. Karena hal Tapi karena kita nggak tahu kapan berubah itu. pasti perubahan itu pasti. Karena hidup ini tidak tergantung dari Power Ranger kan, yang setiap saat bisa berubah. Tapi setiap saatnya nggak terlalu sering berubah sebenarnya Power Ranger. Paling berubahnya pas ada monster, musuh itu baru ya. Dan itu juga instruksi dari Zordon kan. Ada apa? Nah itu juga bisa kalian saksikan waktu dulu ya di tahun 90-an tuh di hari Minggu di Indosiar. Dan setelah kalah si musuhnya pasti jadi Jadi gede. Ya, dirubah langsung ke Akhirnya dia manggil pasukan robotnya. pasukan robot ya. Gede. Bersatu, terus itu bertarung lagi. Nah dari kalian nih Power Ranger nih, siapa yang kalian idolain? Dari Power Ranger merah, hijau, biru, hitam. Ini jarang ada, soalnya hitam sama putih itu. Oh yang black ya? Iya, black atau white tuh. Putih si Tommy yang pakai suling bambu loh. Iya. Kalau sekarang kan beda dia si Tommy, di Indonesia beda kan dia. Ini siapa? Itu yang Oke. Oke, dia kan putih dong ini ya dia. Kostumnya dia. Oke, Power Ranger. Berarti Noblip bukan Power Ranger? Bukan. Noblip itu keluarga. Tadi Ngurah bilang keluarga. Band itu bahasa tentang keluarga itu sendiri. Karena udah gimana ya, udah jauh sih. Walaupun baru 7 tahun. Tapi kalian udah dekat banget. Kita nggak hanya membangun musik, kita membangun sudah chemistry kita. Karakter. Kenal istrinya mereka. Kenal istrinya mereka ya. Tapi nggak dipacarin gitu, nggak Nggak disenengin. ngechat sih istrinya mereka. Masa? Kadang-kadang iya. Dede ada di sana. Udah Badut ada di sana. Ini yang udah punya istri. Tapi kalian suka nakal gak sih ketika di chat sama istri teman lu? Enggak sih. Kemarin pakai gaya apa sih gitu sih? Gitu ya, enggak ada. Aku bilang Nggak ada deh, gitu. aku ngechat ditanya sama istrimu, tak balas gini. Kan terbuka. Oh jujur terbuka ya di sana ya. Tapi nggak pernah buka-bukaan sama istri temen gak ya? Apalagi Gua buka baju lah atau apa? Enggak ya. Gua kadang-kadang main ke rumahnya dulu, gua buka meja, buka. Buka-bukaan kan. Masih dia ada. Lapar deh itu. Oke. Nah kembali ke Power Ranger ya. Berarti Noblip bukan Power Ranger. No. Bukan. Kita manusia biasa. Noblip Noblip adalah orang-orang yang lari pada saat ada monster. daripada monster. Kita lari. Istilahnya Noblip tidak bisa dirubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Tapi untuk berubahnya itu Kita nggak tahu kita berubah bakal kemana, ke arah mana, itu kita nggak bisa pastiin juga. berarti Noblip sendiri tuh punya jamnya sendiri ya, waktunya sendiri ya. Biarin waktunya Noblip yang ngatur untuk karyanya atau semuanya dia. Iya. Tapi yang jadi permasalahan adalah waktu kumpul kalian untuk saat ini. Nggak banget sih. Maksudnya nggak terlalu parah sih, tapi Nggak terlalu parah kita ya? butuh itu. Tapi itu yang kalian kangenin sebenarnya. Ya? Kangen ya, kangen. Kangen buat kumpul gitu ya. Nah, kalau kalian ngumpul tuh, nah ini juga kan pasti mewakili juga di dunia digital kayak sekarang tuh kan. Ada grup WhatsApp tuh kayak gitu. Kalian ada grup WhatsApp? Ada. Yang paling sering kalian obrolin di grup WhatsApp apa biasanya? Tanaman, Promo-promo tanaman, jual-jual, Bokep. link-link baru tuh update. yang baru update. Update. Harus update. Dari yang kolam renang sampai yang itu Sampai yang di CCTV. yang di situ renang tuh. Harus update. Karena Berarti sisi agamais kalian masih normal juga berarti ya? Normal ya? karena kita harus bisa membahas lebih dalam tuh gitu. Pada saat dia melakukan gerakan ini, pada saat dia melakukan ini, kita mulai dah berpikir, kok bisa, Kok bisa? kok mau ya? Istilahnya berani ya. Berani Kok ya. terarah sih? Akhirnya kita resapi adrenalinnya seperti apa. Ya ini adalah salah satu kan. Kalau orang yang awam kan menonton, wah cuma gairah, vitalitas, Oh, cuma nafsu, pengen. Kita udah menghilangkan itu, lebih kita teliti. Oh, kalian lebih ke ininya, analisnya Ini berarti ya? bentuknya kok kayak gini. Kok dia, gue. Tapi kalian kalau nonton itu udah hasrat kalian gimana sih? Ada nggak sih? 30%. Mungkin reaksi lah. Lu reaksi.
Iya. Puasa ada, tapi reaksi kadang-kadang nggak ada tuh. Ada. Tapi kalian tergolong cowok yang ngacangan nggak sih itu? Oke lah, kita bisa semua lah. Tadi kayak punya G, sekarang bisa. Kan perubahan itu pasti. Iya. Pada saat kita ngobrol ternyata, oh saatnya kita berubah, ya Ini berubah. video udah berapa menit? 1 jam. 1 jam lebih tuh. Dari G menjadi bisa Bisa, kita butuh ya. 1 jam. Kita butuh 1 jam. Nah, pengalaman dari kalian sendiri yang murah kan mungkin bisa kita G, dulu ya. bisa. Nah, lu udah baik dikit. Enggak nih dari murah sendiri lah itu. Ini mungkin yang mewakili yang udah nikah lah itu. Yang Dede rasain setelah nikah nih perubahan yang drastis banget apa sih? Inspirasi hilang. Inspirasi hilang. Sampai aku pernah survei gitu. Di mana-mana Pacar ya? aku kundangan ya, Hmm. tak tanyain yang nikah. Biasa. Serius nih, serius. Dalam bahasa Bali ya. Engke asan, banyak blog. Hmm? Gimana rasanya? Udah mau bodoh. Udah pikiranmu kosong. Inspirasimu, ilmumu, apalah semua tuh. Udah mau kosong. Idealis berkurang nggak sih? Berkurang. Wah, Sangat berkurang. bisa kita masak. Pasti. 2018, 19, 20, 21, 22. Jarak 5 tahun itu baru bisa kembali normal. Urus samsat dulu ya berarti. Pemutihan dulu berarti ya. Makanya orang nyamsat kan 5 tahun dulu. tak tanya, dan akhirnya hampir semua, bukan semuanya, tapi hampir semua. Mungkin yang tidak menjawab sama tuh dia agak mengelak sedikit, agak ego sedikit. Enggak. Bisa. Tiba-tiba siok, tiba-tiba gini. Ya memang kosong lah. Kosong awal, baru, Ada orang tapi baru, seru. keluarga baru, tanggung baru. Nah makanya pernah kita kumpul itu. Ternyata di Indonesia nih sebenarnya harus ada. Mungkin kalau udah ada, mohon maaf ya, kita yang nggak tahu jadinya. Harus ada ilmu tentang how to your married, bagaimana cara menikah, pemikiran menikah, Bagus nih. Terus pemikiran menikah, jalur apa menikah, edukasinya. Edukasi awal lah untuk para laki-laki dan juga perempuan yang di sana ketika ingin menikah dulu. Berarti kan dari awal Karena kan mereka udah ada persiapan. gini begitu. Heeh. Kadang-kadang pada saat ada rumah tangga yang gagal, salah satu manusia ini yang disalahkan. Orang kan cuma hanya bisa mengejat salah satu orang ini unik kenapa Itu dah kenapa. naturalnya manusia tuh kayak gitu tuh. Tetapi kalau kita teliti lagi, oh ternyata ada faktor uang, ternyata ada faktor tidak kesiapan, ternyata ada faktor palsu lah dalam modelnya. Kan semua udah tahu modelnya, kenal cinta satu malam, ternyata udah Ya. beda rasanya. MBA, Married by Accident. Kan kayak gitu modelnya. Ada juga. Ya kalau saya kan karena itu juga Married by Accident. Tapi ya mau nggak mau ya karena udah terhitung harus bertanggung jawab gini ya udah langsung aja. Dan akhirnya itu yang membuat orang-orang pada saat menikah tuh Putus di jalan. apa nih? Sebenarnya kalau ada Tidak edukasi terima. yang terbaik, apalagi dari pacaran. Kalau nyari pacaran, nah ini tuh konsep paling sering tuh gitu. Iya. Berhentilah mencari pacar, carilah teman hidup. Berarti ini pesan untuk murah sebenarnya. Ya, cari teman hidup. Gak perlu ngentut, dibawain, diteliti. Oh kamu makan gini, benar-benar, ye. Kok jadi kentut? Kan kayak gitu kalau teman, misalnya kayak di Noveluk, ya ibarat dia cewek, aku cowok, sering-seringlah kumpul. Nah ibarat dia cewek, udah nggak ada kabar. Tapi kalau teman kan kita ada rasa, ada batasan. Oh dia ada kesibukan lain. Oh, Dia punya pengertian ya? sesuatu yang lain. Mau tidak mau kita dituntut harus mengerti diri sendiri kembali gitu. Ya di hubungan tuh emang harus kayak gitu juga. Jadi yang udah punya pacar stop ya, putusin pacar kamu. Bertemanlah dengan dia, hilangkan kata pacar, menghilangkan. Gimana menurut Nura sendiri? Waduh, nanti kita debat panjang lagi di sini nih. Statusmu tuh hilangkan.
Buat bagi para wanita, Waspada. kamu ingin pengakuan yang terbesar itu hanya pada saat kamu menikah sama dia. Itu pengakuan yang terbesar. Kalau kamu diakui sebagai pacar, Masih ini ya. Masih. Belum jelas ya. Yang buat status kalian berdua, saksinya juga kalian berdua. Nah, dari Ngurah sendiri gimana nih, Ngurah? Ini kan menurut pendapat dari yang udah menikah dan menjalani. Nah, Ngurah ini kan belum menjalani nih. Kira-kira Ngurah sendiri gimana? Biasanya Tanggapan ranahnya kamu? dia akan menggempur kita ya, kayak ayam dulu. Bong-bong lu ya. Soalnya Tapi ntar dulu ya, ini bukan tentang Rusia atau Ukraina ya, bukan. Ini tentang dua orang nih di pertanyaan ini. Gimana? soalnya menurut dia karena dia ngalamin sukses. Dulu sempat nyoba gitu, nggak ada status, nggak ada kejelasan apa, tapi Endingnya nggak ada apa akhirnya. putus. Orang nggak ada status, nggak ada apa. Putus. Kan nggak bisa dibilang putus jadinya. Oh iya. Kan harus kita yang jadinya menerima. Tapi ada ikatan hatinya. Lu ya saat dikini-kini cang ngomong gini. Aduh. Kita nanya kan, kita belum Ada tahu sih kan? kalau menurutku. Nggak. Rasa tuh ada. Rasa kalau aku sendiri, kalau dia nggak tahu ya. Berarti rasa tuh ada, rasa-rasanya dia mau gitu. Iya. Atau enggak gitu. Dia nggak tahu soalnya. Kalau dibilang Didi tadi lupain status, yang penting menikah itu status yang Status tuh konkret. status menikah itu udah konkret. Aku menawarkan pernikahan soalnya nggak diterima. Nggak diterima sama dia. Oh, itu kan jadi susah juga jadinya teorinya yang tadi dibilang itu. Tapi dari Ngurah sendiri nikah itu udah ini ya, udah masuk di agenda Ngurah sendiri. Boleh masuk udah dari lama, dari 2020 Yang nonton Belum. cewek-cewek jomblo silakan. rencana Guru loh, guru SD loh. 2020 Udah pantas jadi pembimbing ini rumah tangga. sempat ditawar 2021 dikasih keputusan akhirnya Nggak jalan, gagal. nggak mau akhirnya lah diajak nikah lah gitulah. Untuk sekarang masih sendiri. Masih sini. Berarti kan percuma kan? Percuma kita pacaran juga, toh ujung-ujungnya nanti nggak mau nikah. Mendingan jangan pacaran. Nah, itu udah nggak pacaran deh. Sekarang Udah nggak pacaran, dia kan mau nikah nggak jadi, ya udah cari lagi yang mau nikah. Itu sih yang mau itu- nikah banyak sebenarnya. Itu sih rencananya sekarang cari yang mau Rencana. nikah. Tapi udah dapet apa Belum sih. Belum. Udah coba ini nggak promoin diri gitu. Di sosmed gitu. Kan ada tuh aplikasi itu cari jodoh tuh banyak kan. Ya tapi gaya aku nggak gitu saya nggak bisa seketika langsung gitu. Nggak bisa seketika ya. Dari Ngurah sendiri, menurut pandangan Ngurah sendiri lah. Ya kita kan ini kan arah kita kan ke jodoh ya. Kriteria sosok seorang jodoh untuk Ngurah itu gimana? Nggak punya kriteria Nggak punya kriteria tersendiri nggak ada. terlalu gitu nggak sih. Nggak ada. Yang lo papasan bikin jag lah ini belum ada sih. Di sini. Oh, Berarti kembali lagi berarti ini konsep hidup kalian emang feel banget ya. film Terus film disiplin nggak enggak ya? Ini ngaruh nggak sih wajah. dari wajah, Oh kalau penampilan? dibilang wajah gitu, kalau dibilang nggak punya gini bohong dikira tapi. Oh iya. Ya, Itu dia, ya kan, dari realistis dibilang Realistis, kan. ya, Ada sih tapi ya bersih aja lah gitu aja. Bersih aja. Dan normal lah. Normal. Hah? Lagi ditanya normal menurutmu kayak gimana? Jadi katanya kan gay. panjang jadinya. Jadi katanya gay, sekarang bisa sekarang normal. Sekarang Oh, normal. berarti kalian nunggu untuk normal dulu berarti ya? Iya. Normal dulu, habis normal dulu baru bisa siap nikah. Berarti ini kalian belum normal, pantasan belum dapat jodoh. Pantasan jarang ketemu juga berarti kalian ya? Karena belum normal ya berarti ya? Iya. Ya. Karena kondisi kan lagi mulai normal nih. Bandara udah mulai dibuka, wisatawan udah mulai masuk. Nah. Dan syukur-syukur ya nanti juga event, ini harapan kita semua juga ya, event kembali normal lagi diadain. Ya walaupun mungkin dengan tetap protokol yang sudah diterapkan sama pemerintah. Ya kami juga harapan dari para pelaku, apa ya bilang ya, pelaku seni lah, seni musik, seni apapun itu, seni panggung dan yang lainnya,
ya kembalikanlah pekerjaan kami. Benar diaktifkan Tolong, kembali lagi lah. tolong. Nah, karena di sini udah cukup 2 tahun nih bikin, aduh, nggak enak banget tuh pagi-pagi dapat SMS ya kapan nih dibayar. Bagi nasabah yang terhormat. Ya mohon permaklumannya lah itu. Atau mungkin buat rekan-rekan tukang tagih ya sabar dulu lah. Kita sama-sama mengalami kondisi yang sama ya. Susah betul. Ini udah seluruh dunia juga kan ngalamin ya. Ada lagi? Buat tukang tagih yang sering ke rumah, kopi selalu saya siapkan. Oh siap ya. Tapi mungkin untuk permakluman ya mungkin nggak bisa ngikutin sesuai tanggal ya. Oke, udah selama 1 jam lebih kita udah ngobrol dari Ngobrolnya terus. perkenalan dari Nobilif dan kembali ke personal. Mungkin ada 2 personil aja di sini ya yang bisa kita bahas. Sisanya masih ngutang. Nanti mungkin kita next cari waktu yang pure untuk bisa bahas komplit dari Nobilif. Ya mungkin apapun pembahasan kita dari tadi ya kita serahkan ke kalian. Bagaimana kalian melihat dan mendengar dan menyimpulkan apa yang sudah kita obrolkan. Intinya ya, tak kenal maka tak sayang. Ya kalau sayang harus ada uang. Ya enggak? Ya enggak sih? Bisa dibilang begitu. Ya siapapun kalian, kembali ke personal, kembali ke diri masing-masing. Jangan lupa untuk terus standby di channel saya. Ini mungkin video yang pertama setelah sekian lama tertidur. Mohon maaf karena emang banyak kewajiban yang harus saya jalanin. Di masa yang sekarang ini juga saya nggak bisa muluk-muluk ya. Saya juga bikin konten ya nggak terlalu mengkonsepkan ini itu. Ya apa adanya aja. Kita ketemu, kita ngobrol, apapun pembahasannya ya. Silahkan kalian cermati dan kalian cerna sendiri. Kalian yang menilai siapa orang yang bisa kalian lihat dan bagaimanapun kalian menilai orang itu ya cukup kalian yang tahu. Karena ya kita bukan orang yang bernilai sebenarnya ya. Tapi kita sendiri yang membuat nilai itu. Ya itu dia. Kita juga nggak mematok nilai Nggak untuk mematok diri nilai. kita. Harga diri boleh. Harga diri itu harus ada. Tapi untuk menghargai diri kita sendiri ya kembali ya ke kita sendiri. Oke, thank you so much buat kalian semua yang sudah standby dan nonton full di Kakul Kela TV spesial hari ini bersama Nobilif, ada Ngurah dan juga Dede. Kita tunggu kabar selanjutnya dari Nobilif dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tinggalkan komen kalian, mungkin ada masukan ataupun saran, saya tunggu di kolom komentar. Judge terutama judge satu. Judge ya, judge seburuk-buruk apapun kalian judge. Kita Katain tetap- aja. Bebas ya. Manusia objek penilaian. Objek penilaian dan manusia itulah yang menilai sendiri juga ya. Karena kembali kita adalah manusia, kita yang menentukan itu Dinilai semua tanpa diminta. tanpa diminta ya. Dan tanpa meminta-minta. Iya, Oke. silahkan nilai. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu dengan tentunya dengan obrolan yang berbeda dan narasumber yang berbeda. See you, bye bye. Peace, love, and respect. Enggak. Bye bye. Thank you. Thank you, Ra. Iya, thank you. Thank you, Dede.